Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang dihormati Bapak Ibu Majelis Guru. Alhamdulillah pada hari berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka proses pemaparan aksi nyata oleh Bapak Kepala Sekolah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah, aksi nyata dalam PNM adalah salah satu kewajiban itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi mulai saat ini mari sama-sama kita memulai aksi nyata kita di PNM itu dengan secara yang sesungguh-sungguhnya, bukan hanya sekedar foto-foto saja, bukan hanya sekedar minta bantu A, minta bantu B, tapi memang benar-benar aksi nyata yang kita lakukan adalah aksi nyata yang sesungguhnya. Nah, sebagai contoh hari ini adalah Bapak Kepala Sekolah, yang mana untuk sesi yang pertama aksi nyata ini akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Yang belum ngajar, sebagian yang istirahat, saya mohon terlebih dahulu karena kita waktu, mengingat kita kalau mau dari lapang memang lebih kita tidak mengarahkan. Semoga waktu yang ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan dan juga kita menjadi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu, kalau masalah nama tidak bisa dikenalkan lagi ya, kita tahu karena saya adalah bagian dari Bapak dari satu start sampai suatu finish di situ. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau yang dalam merupakan serangkaian perangkat yang digunakan oleh seseorang dalam sebuah sistem, yang dalam hal ini kalau di dalam pendidikan namanya sistem dalam pembelajaran, yang merupakan waktu yang lain. Nah, kurikulum di sini kalau mengapa kurikulum itu perlu berubah? Apa sih harus berubah? Seolah-olah kurikulum itu ganti. Nah sekarang zaman digital, jadi salah satu penyebab kenapa kurikulum itu berubah, dia harus mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman sekarang adalah zaman IT. Nah kemudian tuntutannya ada juga yang mengatakan tuntutan dunia industri, bahwa dulu dunia pertanian, sekarang dunia industri seperti itu. Jadi salah satu yang menjadi titik poin dari pembicaraan saya saat ini adalah mengapa kurikulum itu perlu berubah, adalah bahwa kurikulum itu harus dikarenakan yang satu ya, perlu mengikuti perkembangan zaman sudah oke, dan saya sampaikan, kemudian menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik. Nah ini juga kita perlu pahami bahwa Indonesia dengan multi daerah, multi semua etnik dan sebagainya, bagaimana mungkin kalau kurikulum itu tidak berubah, tidak didesain sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Kurikulum seyogyanya yang memang mengikuti guru SPN PDSM kita, budaya lokal harus dibuat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah kemudian kenapa dia perlu berubah? Ya. Kurikulum perlu diubah karena setiap kita, terutama anak-anak atau menjadi visioner, visi itu adalah cita-cita. Nah Indonesia memiliki visi dan misi bahwa di Indonesia di tahun 2045 nanti adalah mencapai Indonesia generasinya generasi emas. Kemudian Bapak Ibu yang mencapai kurikulum ini berhasil, tentu ada 3 pilar yang perlu sekali kita pegang. Yang pertama adalah dari pihak sekolah. Bagaimana kurikulum itu bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik apabila sistem di sekolah itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, apakah hanya pihak sekolah saja? Tentu tidak.
ada di sini orang tua. Kurikulum tidak akan berjalan jika hanya dilaksanakan di sekolah saja. Tetapi kemudian bagaimana pengembangan juga di masa pertama di sekolah bagus, kemudian juga di keluarga juga bagus dan masyarakat juga bagus. Nah, karakter misalnya karakter siswa tidak akan menjadi baik kalau hanya di rumah saja yang bagus, di sekolahnya amburadul. Jadi ada tiga komponen pilar itu tadi harus saling mendukung sehingga kurikulum itu dapat berjalan. Sekali lagi pihak sekolah harus kuat, kemudian orang, kemudian masyarakat di sekelilingnya bagaimana mungkin kurikulum berkembang, karakter, tetapi anak itu hidup di lingkungan narkoba dan lain-lain. Jadi begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, maksud dari tujuan pendidikan adalah, nah seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia pedomannya adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang Bapak belajar bahwa harus diajar sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing. Perlu diajarkan secara berbeda pada diferensiasi seperti itu. Dalam rangka mengakomodir karakteristik siswa mereka bisa berkembang. Akan sangat riskan sekali bagi seorang guru apabila semua anak dipandang sama, baik kemampuan berpikirnya, sifatnya, gaya belajarnya, dan sebagainya. Padahal dalam gaya belajar saja itu ada tiga, ada yang tipikal audio, ada yang tipikal kinestetik, dan ada yang visual. Nah, kalau guru hanya menyamakan saja, hanya ngoceh saja di kelasnya, maka dikhawatirkan anak-anak yang tipikal visual atau dengan gambar tidak gerak, dikhawatirkan dengan bicara-bicara saja. Ini juga tidak masuk. Jadi ada komponen-komponen pembelajaran itu harus kita akui. Makanya kalau dalam kita dulu dan kami terutama pembelajaran itu ada tiga ranah namanya, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, psikomotorik adalah belajar dalam rangka mengakomodir anak yang hobi dengan gaya belajar yang efektif. Ya, gitu. Nah kemudian apa yang perlu dilakukan oleh seorang tenaga pendidik? Sebelum saya ulangi, pendidik paham tak paham orangnya pokoknya diajak. Tetapi kalau mendidik adalah sebuah proses untuk merubah tingkah laku seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau pengajar anak SMP yang memiliki kecerdasan bagus saja, jadi dalam mengajar pun menyesuaikan dengan level kemampuan anak, level umur anak. Ya, kalau anak kelas 1 tidak boleh dibawa ke sistem pengajaran anak kelas 6. Kenapa? Karena anak kelas 1 masih berada di antara pra-operasional konkret belajarnya menjadi operasional konkret. Itu ya. Nah kemudian dalam rangka perlakuan kita terhadap siswa sebagai pendidik adalah menuntut kodratnya anak agar bisa dia berkembang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Contoh si A memiliki kemampuan yang lebih adalah di bidang seni. Anak yang seperti ini hendaknya kita kembangkan seninya. Jika dia tidak suka dengan matematik, maka jangan dipaksa dia harus matematik. Seekor lembu juga harus dikembangkan sesuai dengan umumnya. Tidak bisa dia dikembangkan sebagai seekor kambing. Ya gitu. Jadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kalau dia memang punya bakat tipikal yang berbeda dengan yang lain, hendaknya bisa diakomodir dalam pendidikan. Itulah tugas kita sebagai pendidik. Oke ya, jadi tidak ada seorang guru memaksakan diri, pokoknya harus seperti ibu, semuanya harus begini. Jadi semua anak harus dikembangkan sesuai dengan baiknya masing-masing. Makanya di dalam belajar tadi saya katakan mengajarnya pun harus berdiferensiasi, mengajar yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Nah kemudian apa dasar pertimbangan sehingga kurikulum itu perlu dirancang? Buat kurikulum itu pertimbangannya apa? Yang pertama yaitu adanya kebutuhan.
Kemudian adanya pendapat ada itu memenuhi kebutuhan saat ini. Saat ini kebutuhannya atau belum secara sempurna. Jadi kebutuhan zaman juga harus diikuti oleh kurikulum itu, ya. Kemudian pendapat ya tidak harus dari pada awal satu titik yang sesuai dengan keinginan kita, jadi seperti itu. Kemudian hasil belajar. Kurikulum ini dirancang untuk melihat hasil belajar ya. Hasil belajarnya ini kalau zaman dulu ada namanya hasil belajar itu penentu kita sebagai panduan kita untuk kedepannya, yaitu namanya KKN. Ya. Jadi pada zaman dahulu, zaman sebelum kurikulum merdeka ini ada namanya KKN, kriteria ketuntasan minimum. Nah, itu maksudnya adalah hasil belajar anak ini seperti apa, sehingga berdasarkan hasil pengalaman kelas-kelas sebelumnya ditetapkanlah kurikulum KKN-nya 75 dan segala macam. Tetapi untuk saat ini tidak berupa KKN lagi, tetapi berupa capaian-capaian yang harus diraih oleh seorang anak, dan setiap anak itu berbeda capaiannya. Kalau dulu tidak, kalau dulu KKN pokoknya 75, anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang bagaimana, pokoknya KKN-nya 75. Kalau enggak harus dituntaskan bagaimana caranya. Kalau sekarang tidak. Jadi anak-anak yang memang capaiannya hanya sampai 6, ya udah dia sudah sampai. Tetapi anak yang seharusnya 9, tetapi dia baru mencapai 8, berarti sesungguhnya anak ini belum mencapai capaian yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian kepentingan. Nah, ini kepentingannya apa? Pertama, sampailah kita kepada kepentingan negara. Kepentingan negara untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Transformasi pembelajaran itu berfokus pada pengembangan karakter siswa. Nah, Bapak Ibu, ini saya agak alih sedikit ya. Pengembangan karakter ada berpikirnya kritis, ada yang bergotong royong tinggi, ya. Kemudian juga kebinekaan global dan elemen-elemen yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian goal daripada kegiatan transformasi ini adalah tercapainya yang progres belajar Pancasila. Progres belajar Pancasila itu apa? Anak secara bebas berekspresi dengan hasil bentukan-bentukan 6 elemen tadi. Seorang anak menjadi tumbuh kembang dengan profil belajar Pancasilanya, dia sudah patuh pada Tuhannya, kemudian juga memiliki daya empati yang tinggi, simpatinya tinggi, berpikirnya juga dia nalar dalam bentuk yang tinggi, kritis, dan kemudian juga dia memiliki rasa bahu-bahu dan ini ada gotong royong, ya, sehingga anak-anak benar-benar goalnya perkembangan zaman. Artinya kurikulum itu bergerak secara dinamis, secara terus-menerus, tidak statis. Kalau statis itu diam, tetapi dinamis itu selalu bergerak. Bergerak apa? Mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena zaman akan terus-menerus berubah. Kalau kurikulum tidak menyesuaikan, maka bagaimana mungkin Indonesia akan mencapai namanya generasi emas. 2045 ada capaian kita ke 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana mungkin kalau Indonesia murid-muridnya belum dibekali dengan yang namanya IT? Masing-masing kita simpulkan bersama bahwa mengapa kurikulum itu berubah. Satu, kurikulum itu perlu menjawab tantangan. Tantangannya tadi era manual harus berhadapan dengan era digital, salah satu. Kemudian untuk mendukung daripada pergerakan kurikulum ini harus diikuti oleh 3 pilar, yaitu pilar sekolah itu sendiri, pilar keluarga, dan pilar masyarakat. Anak akan tumbuh kembang dengan baik apabila 3 komponen atau 3 pilar ini mampu bergandengan tangan mewujudkan cita-cita sesuai dengan kurikulum tadi yang muridnya berprofil belajar Pancasila. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan. Terlebih
dengan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah tentang mengapa kurikulum berubah. Untuk itu Bapak Ibu sebagai sesi terakhir dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengklik SIT atau microsite-nya milik kepala sekolah dan mengisi umpan balik. Mengisi umpan balik sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi diisi sesuai dengan slide umpan balik sesuai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tunggu Bapak Ibu yang ingin melakukan aksi nyata berikutnya dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan aksi nyata yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar foto-foto, bukan hanya sekedar asal minta tolong aja, tapi hal itu tidak dilakukan. Mari Bapak Ibu mulai dari sekarang kita ubah pola pikir, ubah paradigma, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, absen dulu, jangan lupa absen dulu, kemudian Baik, praktek baik